Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, mana yang harus didahulukan saat kita punya niat bersedekah tapi masih punya hutang? Manakah yang harus didahulukan dan bagaimana hukumnya? Kemudian, bagaimana jika sedekah kita tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan hutang kita yang sangat besar? Apa iya harus dilunasi dulu sebelum bisa bersedekah lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, bikin galau aja Posat. Alhamdulillah dapat rezeki. Iya utangnya juga ternyata masih banyak. Waduh, tapi kan kita juga kadang-kadang, iya ya harus ada sedekah juga ya. Utang banyak, sedekah harus. Nah, yang mana dulu nih Pak Ustadz yang harus kita jalankan? Kita coba kaji dari sisi hukumnya dulu ya, biar punya landasan dari apa yang mau kita kaji ke depannya. Pertama, membayar hutang itu hukumnya wajib. Sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi wajib itu kalau kita tidak lakukan berdosa. Sunnah kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Dari status hukumnya saja sudah ketahuan mana skala prioritas yang harus kita dahulukan. Pasti yang wajib dong, membayar hutang. Sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kita tetap pengen sedekah. Bagaimana itu caranya? Ada sebaik-baiknya bentuk sedekah itu adalah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Waqala Nabi, beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal baik itu yang sedikit tapi konsisten, istiqomah, nggak pernah putus. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Nah, kan kita cari solusi nih supaya utang kebayar, sedekah jalan terus. Kalau udah urusan utang kan cicilan itu pasti ada target bulanan ya, atau ada nilai minimum yang harus kita keluarkan. Kecuali hutang personal. Tapi kan kalau hutang ke perusahaan ada cicilan mobil, cicilan motor, itu yang udah keseharian kita banget lah sekarang ya. Bukan hanya beberapa orang saja, tapi rata-rata memang kita melakukan hal itu. Nah, maka untuk membuat strategi yang tepat, hutang bisa lunas, kemudian sedekah ini juga berjalan, angkanya dihitung. Misalnya gini, kan Rasul bilang tadi sebaik-baiknya amal baik yang istiqomah. Ya udahlah, saya sedekah tiap hari nggak usah banyak-banyak deh. Gaji saya sebulan 5 juta. Berarti kalau sehari saya ngeluarin 5.000, kira-kira berat nggak ya? Kira-kira nih. Kan nggak berat lah, sehari cuma 5.000. Waduh Pak Ustadz, berat Pak Ustadz, 5.000 kali 10 aja udah 50, kali 30 sebulan udah pego gitu kan. Ini orang kok hitung-hitungan amat sama Allah gitu ya. Oke. 2.000 lah, 2.000 sehari. Kan 10 hari baru 20.000. Ya kan kalau 4 minggu 2 kali 4 baru 80.000 gitu kan. Nah 2.000 inilah yang kita jaga setiap hari supaya konsisten. Ngejagain sedekah sunnahnya ini gitu loh. Hari ini 2.000, besok 2.000, tapi ini jadi nilai minimum. Kalau ada rezeki, kenapa enggak 4.000? Kalau ada rezeki lagi, kenapa enggak 10.000? Tapi minimal yang enggak boleh lepas dari istiqomahnya berapa tadi itu? 2.000. Itu yang wajib, harus keadaan apapun. Jangan ditumpuk. Ustaz, saya tumpuk aja dah. Ya, akhir minggu aja deh gitu. Nah ya. gitu, 2.000 kali 7, 14.000, ujung aja lah. Ini bukan masalah jumlah uangnya, tapi berbagi tiap harinya itu yang mahal. Konsistensinya itu. Sebaik-baiknya hari yang kita lalui ketika di dalamnya ada doa dari siapapun. Jadi kalau mau didoain orang lain harus bahagiain orang lain dong. Jadi sedekahnya tiap hari 2.000, 2.000, 2.000. Sedekahnya jalan, cicilannya pun jalan. Jadi ini ada sedekah nyicil gitu loh. 2.000, tapi sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput. Saya rasa ini solusi yang terbaik ya. Buat teman-teman, jangan maksain sedekah, tapi pada akhirnya kewajiban kita tidak ditunaikan. Bisa jadi gini, sedekah itu apa ya? Artinya ketika kita lupa dengan hutang, akhirnya orang lain. Kalau yang personal ini kan kita nggak pernah tahu apa orang lain punya hajat. Urusan hutang ini susah. Orang kalau udah mau ngutang sebelum subuh udah ngetok pintu, ditungguin kita. Kalau belum ketemu, belum hayu aja ditungguin. Lembungan kita tagih, waduh udah melipir kemana-mana, dah tarsok gitu kan. Ya, ribet urusan hutang, tapi ingat hutang itu satu-satunya urusan di dunia. Kenapa dia wajib hukumnya membayar? Karena satu-satunya urusan dunia
yang akan kebawa sampai ke alam kubur itu urusan hutang. Makanya kalau ada orang meninggal pasti diumumin, Bapak Ibu jamaah sholat jenazah yang hari ini datang, kalau almarhum atau almarhumah punya sangkutan berbentuk uang, hutang, piutang dan lain sebagainya, pinjaman, tolong langsung menghubungi keluarga ahli waris. Kenapa? Supaya tidak jadi sangkutan. Jadi tadi solusinya, hutang tetap kita tunaikan karena itu wajib, sedekah istiqomahnya jalan terus gitu. Dua-duanya bisa jalan, Dua-duanya jangan khawatir ya, kegalauan sudah terjawab. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya. Nah, ini juga menarik nih, tentang donor ASI. Bagaimana dalam hukum Islam? Kita akan bahas, usai kita jangan kemana-mana.